Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masih dalam pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni' lil Hajjawi yang sampai pada bab al-ariyah, yaitu meminjamkan barang dan dikembalikan barang dengan fisik yang sama, manfaatnya dibenarkan diambil oleh si penerima pinjaman. Dan pada perkataan muallif wala ujrata liman a'ara. Taqra Syekh. nah, Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wala ujrata liman a'ara ha'itan hatta yasquta. Dan musta'ir atau yang meminjam tidak menanggung pembiayaan atau bagi siapa yang meminjam tembok atau dinding sampai rubuh atau runtuh temboknya. Ya. Wala ujrata liman a'ara ha'itan hatta yasquta. Dan tidak ada imbalan atau upah bagi orang yang meminjamkan dinding sampai dinding itu rubuh. Umpamanya tetangga Anda membatasi tanah Anda dengan dibangunnya dinding di tanah dia. Ya, berarti ini dinding di tanah dia dan milik dia yang bangun. Lalu Anda ingin meletakkan kayu atau jemuran atau apa yang berguna bagi Anda izin. Anda izin untuk meletakkan kayu atau besi atau apa di atas dindingnya tadi. Ini izin namanya ariyah. Artinya Anda mendapat manfaat dari itu dan tanpa imbalan. Ya. Sampai dinding itu rubuh. Maka karena akad ariyah tentu tidak bisa si pemilik dinding meminta upah atau meminta imbalan jasa si tetangganya meletakkan sesuatu di atas dinding tadi. Ya. Tapi kalau la qadarallah dinding itu kemudian lapuk atau batunya jatuh dindingnya, selesai akad ariyahnya, kemudian dibangun kembali oleh si tetangga yang pemilik dinding tadi, pagar tadi. Sekarang Anda ingin meletakkan kembali, tidak bisa, harus izin kembali. Kalau si tetangga yang punya dinding tadi mengatakan sekarang tidak bisa lagi ariyah, bayar, akadnya ijarah, itu boleh. Tapi kalau tadi dia akad ariyah kan sifatnya tidak mengikat, akadnya jaiz. Kapan saja si pemilik barang boleh menarik barangnya kecuali memudaratkan kepada si peminjam. Ya, dia pasang di atasnya jemuran atau dipasangnya kayu atau besi bajaringan di atas dinding tetangganya tadi. Ya, sekarang tetangganya mengatakan, saya udah sebulan saya pinjamkan kamu, itu gratis. Tapi mulai bulan ini sampai ke depannya ini berbayar. Ini tidak bisa. Karena tadi akadnya adalah ariyah. Ya, kecuali yang ini rubuh kemudian dibangun kembali. Karena ini akan memudaratkan tetangganya tadi. Ya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama dalam mazhab Hambali dan juga masuk dalam bab ini. Ya. Seseorang yang meminjamkan tanah untuk dikelola, untuk ditanamnya sawah, dipinjamnya, umpamanya dilihat tanah nggak terpakai, lalu dia bilang, Pak, boleh saya tanam di atas tanah Bapak ini? Ya, oh silahkan. Saya nggak pakai, mungkin bangun baru
2 atau 3 tahun ke depan insyaallah kalau udah ke lapangan. Nah. Lalu tetangga tadi menggarap tanah tadi dan ditanamnya umpamanya singkong. Singkong biasanya panen berapa bulan? 6 bulan umpamanya kan ya. 6 bulan. Baru 1 bulan kemudian pemilik tanah bilang, saya mau narik kembali tanah saya, mau saya bangun. Kalau sampai akhir nanti 6 bulan berarti ini udah berjalan sebulan, kamu harus bayar 5 bulannya. Boleh kalau nyewa boleh. Tapi kalau enggak, ini saya mau bangun sekarang di atasnya. Ya. Ini dalam hal ini la dharar wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat baik di awal atau sebagai balasan. Sekarang ini akan menjadi mudarat. Kalau dicabutnya baru 1 bulan tentu tidak ada hasil apa-apa. Singkong tadi. Maka dalam hal ini si pemilik tanah wajib memberikan tenggang waktu sampai itu panen dan dia tidak boleh mengambil upah atas hal tersebut. Karena tadi sudah diizinkan dan atas itu kemudian si penggarap melakukannya. Wasilahnya. Nah, qala mu'allif rahimahullah wala yuraddu in saqata illa bi'izni. Dan peminjam tidak mengembalikan kayu pada dinding yang rubuh kecuali dengan izinnya. Ya. Tadi sampai dindingnya rubuh itu tidak bisa dia mengambil upah. Ya. Setelah rubuh berarti baja ringan atau kayu yang dipasang di dinding tetangga tadi sudah jatuh. Nah. Dan tetangga bangun kembali dindingnya. Ya, sekarang tetangga yang memiliki besi, baja ringan tadi dan kayu tadi bisa naruh tadi kan kamu udah izinkan dari awal. Tidak, ini butuh izin baru. Wa tadmanu al-'ariyatu biqimatiha yawma talifat. Dan peminjam menanggung pinjaman dengan nilai pinjaman tersebut pada hari talifat. Pinjaman tersebut rusak atau hilang. Walau syarata nafi dhimaniha. Walau syarata, dan apabila dia mensyaratkan sekalipun nafi dhamanuha, ketiadaan tanggungannya. Ya. Wa alaihi yakfi. Baik. Wa tudmanu al-'ariyatu biqimatiha yawma talifat. Mu'allif menjelaskan, dan barang yang dipinjam tadi itu bagi peminjam akadnya ada barangnya itu dhaman, jamin. Walaupun rusak tanpa kesengajaan. Walaupun hilang tanpa kesengajaan. Dia pinjam motor tetangganya dan kemudian setelah dia pakai, dia masukkan ke dalam rumahnya dan rumah dikunci. Qadarullah dirampok oleh maling atau dihancuri oleh maling. Masuk maling, diambilnya, terhilang. Ya, dan dia tidak lalai dalam menjaga kendaraan tadi. Simpannya dalam rumah dan dikunci rumah dengan kunci standar. Dan pun motor tadi dikunci dengan kunci stang dan segala macam. Tapi yang namanya musibah hilang. Dalam hal ini perkataan mu'allif ini mazhab Syafi'i dan ini mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i bahwa si peminjam wajib mengganti. Biqimatiha, diganti dengan qimah. Yauma talifat, pada hari hilangnya. Pada hari hilangnya. Ya. Hilang umpamanya dia pinjam di awal Januari. Di Februari hilang. Di Maret si pemilik minta ganti rugi. Ya. Berarti ada 3 harga. Di Januari mungkin harganya beda, di Februari beda, di Maret beda.
Harga yang mana yang dipakai adalah harga yang pantas di bulan Februari di saat hilang. Ya. Dia mengganti dengan qimah, dengan nilai, bukan dengan motor. Bukan dengan motor. Ya, ini perkataan muallif. Pada dasarnya sesuatu yang diakadkan dijamin barangnya itu biasanya para ulama mengungkapkan dengan kata bil badal. Dia menjamin bila hilang dia berikan gantinya. Badal tadi kalau barangnya ada semisalnya maka diganti dengan semisalnya. Ya. Kalau motor ada semisalnya, kalau motor baru ada semisalnya. Tapi kalau motor second ada semisalnya, mungkin susah. Apalagi kalau motornya ya kilometer, ada dua motor yang kilometernya sama setelah dipakai. Nggak mungkin kan? Sama-sama 1125 kilometer sudah dipakai. Kemana mau Anda cari motor yang 1125? Ya, belum lagi kalau ada modifikasi warna dan segala macam. Ya, kalau dalam iza ta'adzar al-mithl, bila semisalnya tidak ada, maka kembali ke nilai. Nilai oleh pressure, ya, tanya ke ahlinya, ini berapa motor kilometer sekian, tahun sekian, warna sekian, kondisi begini. Dia ganti dengan uang. Tapi kalau barang baru biasanya banyak semisalnya. Dia pinjam motor baru beli 1 hari atau baru 1 pekan, ya kan belum turun harganya itu. Ini banyak yang semisalnya, ya maka diganti dengan yang semisalnya, bukan diganti dengan qimah. Dan seperti yang kita katakan di awal tadi, bahwa barang yang dipinjam, apakah yang meminjam wajib menanggung risiko walaupun dia tidak lalai. Kalau peminjam lalai, sepakat semua mazhab para ulama, dia wajib mengganti. Ya, karena akadnya amanah. Ketika dia lalai berarti dia tidak amanah, dia khianat, maka dia wajib mengganti. Ya, seperti dia pinjam motor tetangganya yang baru 5 hari beli, dan kebetulan tetangganya pun sedang tidak butuh. Ya, mungkin keluar kota dia, daripada di rumahnya khawatir dia hilang, lebih baik menurut dia dipinjam oleh tetangganya. Pinjam oleh tetangga, ternyata yang maling yang ngincarnya tahu sekarang posisinya di rumah tetangga yang satu. Ya. Dan kebetulan yang minjam ini, tetangga yang minjam, pulang sudah agak larut malam, terlalu lelah, kunci pagar lupa dikunci. Rumah memang dikunci tapi pagar tidak. Ini ada unsur kelalaian. Ya, kalau dalam hal ini semua mazhab para ulama mengatakan bahwa yang minjam wajib mengganti. Tapi bila yang minjam, tetangga yang minjam ini, kunci pagarnya dikunci dengan rapat dan 2 kuncinya, biasa cuma 1, karena tahu ada motor baru tetangganya, dikunci 2. Ya, dan rumahnya juga dikunci dengan erat. Ya, semua tadabir al-waqiyah, semua tindakan preventif dilakukan oleh dia. Mungkin dia pasang CCTV juga segala macam, demi motor baru tetangganya yang dipinjam. Tapi qadar Allah, motor diambil oleh maling, hilang. Ini khilaf para ulama, apakah yang minjam wajib mengganti atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali wajib. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan tidak wajib. Tidak ada kewajiban dia untuk mengganti. Dalil dari mazhab Syafi'i dan Hambali, hadis riwayat Abu Daud dalam sunatnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Safwan bin Umayyah, bahwa dalam perang Hunain Rasulullah SAW meminjam
beberapa baju besi kepada bapak dari Safwan bin Umayyah. Kemudian Rasulullah menerima pinjam barang tersebut, baju besi tersebut, karena Rasulullah akan menaklukkan Hunain, telah menaklukkan kota Mekah. Maka kata yang meminjamkan baju besi tersebut, bapak dari Safwan, "Ghasbun ya Muhammad." Ini akad pinjam-minjamnya ngerampok nggak? Ya, sekarang kan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya menaklukkan Mekah. Biasanya orang kuat, biasanya semena-mena terhadap orang lemah. Ya, negara daerah yang ditaklukkan, ya, semena-mena. Maka Rasulullah tadi minjam, tapi dia tahu sifatnya orang yang sedang di atas, sedang punya kekuatan itu suka menzalimi. Ya, sehingga diingatkan, apakah ini ngerampok, artinya kau tidak kembalikan lagi. Mau ngomongnya pinjam, tapi karena saya sudah dikalahkan kota Mekah, ya saya nggak berani minta ke kamu. Kata Rasulullah SAW, "Bal ariyatun madmunah." Tapi kata Rasulullah, saya pinjam, tapi saya jamin. Dan qadar Allah, setelah perang Hunain, beberapa baju besi yang dipinjam oleh Rasulullah hilang. Wa arada ayat manaha, Rasulullah SAW ingin membayar ganti kerugian yang hilang. Lalu alhamdulillah bapak dari Safwan mengatakan, "Ya Muhammad, ana al-yawm ila al-islami arghab." Saya masuk Islam gak perlu diganti. Tahu bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Ya, akhlak manusia biasanya, karakter manusia, ketika dia di atas mempunyai kekuatan, tidak bakal itu digantinya. Dan itu terjadi di mana-mana. Baik dalam bernegara, bermasyarakat, dalam keluarga juga kadang suami, ya, pinjam uang istri, gak pernah kembali-kembali. Katanya pinjam, tapi tidak pernah diganti sama sekali. Atau sebaliknya terkadang istri yang berkuasa, pinjam katanya, tak pernah diganti. Atau pinjam nama suami atau pinjam nama istri, kemudian dianggap punya istri atau punya suami. Ya, itu sifat manusia. Tetapi ketika Rasulullah SAW walaupun posisinya di atas, artinya tidak mungkin secara tabiat yang punya baju besi nuntut. Tetapi Rasulullah siap menawarkan ganti. Saya ganti mau berapa, disepakati. Di sini Safwan tahu bahwa ini Muhammad bukan manusia biasa, benar adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mengatakan, saya masuk Islam. Ya. Permasalahannya dalam ucapan Rasulullah, bal ariyatun madmunah. Apakah kata madmunah, pinjaman yang madmun, pinjaman yang wajib diganti bila terjadi risiko apapun juga, sengaja tidak sengaja, apakah sifat ini kasyifah atau muqayyidah? Artinya kasyifah itu mesti ada, setiap pinjaman mesti harus diganti. Atau muqayyidah itu tambahan. Ya. Di sini khilaf para ulama tentang hal ini. Ya. Ini Rasulullah mengatakan, saya ariyah yang saya ganti. Apakah seluruh ariyah harus diganti? Juga tidak. Ya, berbeda dalam hal ini. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mereka mengatakan bahwa ini sifatnya kasyifah. Hanafi dan Maliki sifatnya muqayyidah. Ya, artinya ini tambahan, tidak mesti melekat di dalam setiap pinjaman. Dan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah ini yang lebih aqrab ila shawab, seperti dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, dan beliau menukil pendapat Syekh Ibnu Taimiyah juga dalam hal ini, karena ini akadnya akad amanah. Ya, akadnya amanah. Akad amanah selagi yang memegangnya tidak berkhianat, tidak lalai, tidak ceroboh dalam menggunakan amanah tadi, maka dia tidak menjamin apapun juga. Ya. Maka ini khilaf dalam para ulama, ya tergantung. Maka sebaiknya disepakati ini. Ketika Anda minjam, tanyakan kepada pemilik barang tersebut, atau ketika Anda minjamkan,
sampaikan kepada yang peminjam. Kalau Anda khawatir umpamanya barang elektronik yang gampang rusak, laptop, ya, dan di situ banyak data-data Anda dan sangat penting bagi Anda mengatakan, dan dia pun ingin pinjam, Anda mengatakan, ini maaf, kekuatan saya ada di laptop ini, ya, semua ilmu saya ada di laptop ini, banyak data di sini segala macam. Silahkan pakai, saya ingin bantumu juga. Silahkan pakai, kata dia, laptop saya sedang rusak, saya ada butuh sangat penting. Silahkan pakai, tapi mohon maaf, kalau terjadi risiko apa-apa, kamu harus tanggung jawab, harus kamu ganti. Ya, sebaiknya sampaikan hal seperti itu di awal, sehingga keluar dari khilaf tadi. Allah Ta'ala. Cukup, Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan dan perincian terkait beberapa persyaratan atau penjelasan dalam permasalahan ariyah. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kami berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Silakan di line telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dari Ibu Ani di Balikpapan. Ibu Ani, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang pajak pertanian, Ustaz. Apa, Ibu? Gini, Tentang apa? Gimana? Kurang jelas, Ibu. Mau tanya tentang pajak pertanian, Ustaz. Pajak atau zakat? Oh, zakat. Baik. Maaf salah. Silakan. Zakat pertanian. Ya. Itu kayak mana ya cara menghitungnya, Ustaz? Terus misalnya kita kan baru tahu sekarang ini, baru tahu ini, Ustaz. Kalau udah bertahun-tahun tuh nggak ngeluarin zakatnya tuh kayak mana? Sedang kita udah nggak tahu lagi dapatnya berapa gitu waktu yang tahun-tahun lalu gitu. Nah, Ibu pertaniannya sawah, menghasilkan Sawah, padi. Ustaz. Sawah, kebun gitu. Kebunnya apa? Ini biasanya sih singkong. Singkong itu kan biasanya ditanamin tahun 2 kali gitu. Ya, singkong tidak ada zakat. Oh, nggak ada, cuman ini kayak padi-padian. Padi iya, karena padi makanan pokok. Oh gitu. Ya. Kalau padi gimana itu, Ustaz? Setahun kan 3 kali kita panen seperti itu. Padi 3 kali, setahun 3 kali dipanen. Hasil panennya berapa kilo, Ibu? Enggak tentu sih, Ustaz ya. Kadang itu bisa nyampe 2 ton, kadang segitu gitu. Minimal itu 1 ton minimal, Ustaz. 1 ton sampai nisab, Ibu. Oh gitu, itu kayak mana cara ngitungnya ya, Ustaz ya? 1 ton hasil berasnya 1 ton kan ya? 1 ton Nggak tahu kalau berasnya itu berupa padi aja, Ustaz. ya. Kalau padi jadiin beras jadi berapa jadinya? Berapa penyusutannya kira-kira? Oh gitu, dijadikan beras dulu gitu ya? Iya, karena yang dimakan orang beras bukan padi, Ibu. Bukan gitu. padi, ayam. Oh gitu. Terus kayak mana ngitungnya tuh, Ustaz? Ya, kalau sampai nisabnya sekitar 650 kilo. 650 kilo ya. Kalau ya. sampai segitu, maka ini airnya tidak berbayar kan ya, tidak beli air kan? Enggak. Ya. Tak ada hujan, Ustaz. Ya. Maka yang dikeluarkan adalah al-usyur 10%. Kalau umpamanya 700 kilo, keluarkan 70 kilo berasnya. Oh gitu. Pada saat panen tadi. Oh, pada saat panen itu kita gilingkan gitu, Ustaz ya? Ya. Berapa dapatnya gitu Ya. ya? Asal di atas 600 kilo, kena zakat. Ibu kelola sendiri atau dengan orang? Kelola sendiri sih, Ustaz. Cuman kalau kadang itu misalnya kewalahan, kalau kan enggak tentu dapatnya itu misalnya kewalahan itu ya mengupahkan orang. Kadang mengupahkan orang, kadang enggak gitu, Ustaz. Upah orang itu dibayar dari padinya atau dari uang? Uang. Bayar uang, Ustaz. Berarti Ibu berhutang kepada dia? Enggak, begitu selesai langsung dibayar gitu, Ustaz. Ya, berarti bukan berhutang, nggak bayar di depan kan ya? Kalau gitu, ketika panen, bayar dulu upah dia. Iya. Lihat hasil panennya, masih sampai nisab atau tidak.
Oh gitu. Kalau masih di atas nisab dikali 10%. Oh, Dan dikeluarkan beras tadi. jadi ini ya berupa beras, terus dikeluarkan 10%-nya gitu Ustaz ya? Iya. Itu, Dan untuk tahun-tahun yang sebelumnya, ya. Itu kayak mana? Ibu tahu kan bahwa padi itu ada zakatnya atau tidak sama sekali? Tidak tahu sama sekali Ustaz, baru ini saya tahu, makanya alhamdulillah bisa masuk ini gitu Ustaz. Tidak tahu bahwa padi tidak ada zakatnya, tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali Ustaz. Tidak ada di kampung-kampung itu, tidak ada orang yang berzakat padi? Enggak ada, bahkan yang dianggap kiai, istilahnya yang ngimamin sholat, yang itu pun yang biasa ceramah-ceramah di kampung saya, karena memang pelosok sekali Ustaz. Ini enggak apa namanya, enggak ada. Saya setahu saya mereka enggak pernah keluarin zakat gitu Ustaz. Artinya ibu enggak tahu bahwa ada zakat beras, ya? Enggak tahu. Oh, tidak tahu, semoga ibu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oh, jadi bertaubat aja Ustaz ya? Cukup bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ustaz, itu aja. Terima kasih banyak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada jazakallah khair Bu Ani ya. Demikian jawaban dari Ustaz, semoga bermanfaat ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, demikian kita angkat kembali pertanyaan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Saya dari Pak Iwan di Jakarta, Ustaz. Pak Iwan di Jakarta, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, saya kan pedagang nih Ustaz. Jadi saya jualan barang ready stock, kadang-kadang juga via pesanan. Jadi suatu saat saya dapat orderan, contohnya seperti dapat 3 item. Ternyata yang 3 item itu, yang 2 harus dibikin. Custom barangnya gitu? Iya. Yang item ketiga, ternyata yang 3 ini ada saya punya teman stok. Itu barang juga barang dibikin? Enggak, kebetulan ada ready yang punya. Ya, tapi kan barangnya barang olahan atau barang yang memang dari alam sudah ada begitu? Oh, olahan, seperti baju. Terus. Nah, jadi terjadi transaksi. Saya bikin nota dengan 3 item ini dengan DP dari si pembeli. Terus. Kemudian DP-nya sekian persen itu saya bikin dengan konveksi ini sudah kenal sama saya, sudah ada MOU lah, sudah lama kita kerjasama dalam segi kalau ada orderan seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan, boleh nggak itu DP saya ambil, kemudian saya order barangnya dengan teman yang biasa saya udah kerjasama, 2 item itu dan 1 item itu saya persiapkan dari teman. Nah, barang tersebut sudah saya siapkan 3-3-nya, udah selesai, saya telepon orangnya, Pak, barang udah selesai. Kemudian orang itu melunaskan, saya kirim barangnya ke daerahnya. Nah, itu apa? Yang mana yang dibolehkan, Ustaz? Alhamdulillah, semuanya boleh karena ini ketiga-tiganya istisna. Yang 2 memang Anda buatkan dulu. Yang 1 memang sudah jadi dibuatkan. Ya, ngapain Anda buat lagi yang baru? Jelas? Dan akad istisna, ya. Tidak mesti harus lunas di awal. Yang pesanan yang ketiga. Semuanya boleh. Anda namanya istisna paralel. Orang minta dibuatkan ke Anda. 2, Anda pesan dibuatkan lagi. Yang 1 memang sudah jadi dibuat. Anda akadkan, ini boleh sudah. Alhamdulillah. Syukur, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Iwan. Ya, atas pertanyaan barakallahu fiik dan demikian jawaban dari Ustaz. Semoga bermanfaat dan kita berikan untuk penelpon yang ketiga. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi, Ustaz.
Silakan Mu. Apa Ustaz? Ini pertanyaan teman. Begini kok Ustaz, ada seorang mendirikan arisan 50.000 per bulan Ustaz. Nah, setelah ini di lot, maka Apa? Setelah ini setelah kan setiap bulan di lot Ustaz. lot itu apa Ibu? Arisan barang Ustaz, arisan barang. Lot itu maksud arti kata lot itu apa? Ya. Setelah di lot kata Ibu tadi. Apa itu lot? Dia apa ya? Supaya keluar namanya Ustaz. Bagaimana apa namanya itu? Dikunci kali ya? Iya. Kalau diundi. Diundi. Kemudian keluar namanya. Setelah keluar namanya Ustaz, 50.000 per orang, anggaplah begitu, maka yang didapat 500.000. Nah, ini yang mendirikan ini kerjasama dengan penjual pecah belah Ustaz. Nah, di situ yang penerima ini dia bebas memilih ambil apa saja di situ. Karena barang turun naik, ada kemungkinan yang menerima pertama dengan yang terakhir itu beda harga Ustaz. Bolehkah seperti itu Ustaz? Tapi barangnya sama. Tidak sama Ustaz. Karena tergantung dari yang ikut arisan ini dia mau ambil apa. Boleh ambil panci, yang lain ambil wajan, atau yang lain ambil piring begitu. Tergantung kebutuhan mereka. Jadi tidak ditentukan barangnya. Berarti bisa jadi dapat dia gelas, nanti dia bayar pakai piring. Maksudnya kan... Yang pertama bisa jadi dapatnya gelas. Yang kedua inginnya piring. Yang ketiga umpamanya inginnya panci. Yang keempat wajan dan seterusnya. Iya. Ya. Sudah jelas, paham saya maksudnya, Bu. Akad arisan adalah akad pinjam-meminjam. Syarat pinjam-meminjam, bisa pinjam uang, bisa pinjam barang. Syarat pinjam-minjam tidak boleh dikembalikan, disyaratkan di awalnya ada manfaat. Ya. Kalau dipinjamnya adalah umpamanya barangnya X, dipinjamnya adalah uang. Uang kan juga adalah barang. Dengan serial number tertentu, dengan nomor seri tertentu. Kemudian dikembalikannya dengan uang senilai itu tanpa ada pertambahan dan tidak disyaratkan pertambahan, maka hukumnya boleh. Tapi kalau dipinjamnya panci, kewajiban dia adalah mengembalikan panci juga. Walaupun panci tadi berbeda, bukan panci yang dipinjamnya yang dikembalikannya, tapi panci yang senilai itu. Tidak boleh dia mengatakan dipinjamkannya panci merek X. Kemudian dia bilang, nanti kalau kamu kembalikan panci merek Y atau merek yang lain yang harganya lebih mahal. Ya, enggak, saya panci ini sekali, saya enggak mau ke panci itu lagi. Kamu harus panci ini, berarti tukar menukar. Ya, ini namanya kan qard. Ya, maka tidak boleh mendapat manfaat dari hal ini kalau disyaratkan. Maka kalau katakan kepada teman Anda ini mengandung syubhat, bisa jadi akadnya adalah mengandung unsur riba tadi. Karena yang dipinjam dengan yang dikembalikan tidak sama. Ya. Maka sebaiknya dari awal arisan itu akad yang bagus. Maka jangan kebagusan tadi menjadikan dia melanggar ketentuan Allah. Kalau akadnya adalah uang, dikembalikan. Yang dapat ketika diundi, dapat seseorang terima uangnya umpamanya 5 juta, nanti juga 5 juta, nanti juga 5 juta, tidak ada pertambahan. Ada umpamanya 10 orang, masing-masing 500.000, ketika diundi dapat masing-masing 5 juta. Dia ketika dia dapat pertama, berarti dia minjam 4.500.000 kepada 9 orang. Yang nanti dibayarnya lagi dengan 500.000 per bulan. Tidak ada pertambahan. Ya. Tapi kalau dia pinjam panci X, dibayar dengan piring, bisa jadi ada pertambahan. Jelas? Iya. Maka ini ada syubhat riba. Iya, biasanya kalau harganya lebih mahal diambil, Ustaz, maka si penerima ini menambah uang dari hal yang diterima itu, Ustaz.
Misalnya kalau umpamanya yang harga yang kedua ini harganya 550, maka kan lebih 50.000 Ustaz. Dia menambah 50.000 ini sehingga seharga 500 semua yang dia terima per orangnya itu. Cuma barangnya beda-beda. Kemudian berarti tidak boleh. Ini berarti jual beli nanti, ini berarti jual beli. Tukar menukar, tukar panci dengan gelas. Ternyata lebih mahal. Umpamanya panci, berarti gelas pakai uang. Gelas tambah uang ditukar dengan panci. Kalau jual beli, di awal harus jelas. Anda mau menukar apa dengan apa. Kalau ini kan tidak jelas. Iya, tidak jelas Ustaz. Tidak jelas, di awalnya tidak jelas. Bisa jadi gelas ditukar dengan panci, bisa panci ditukar dengan wajan, wajan bisa ditukar dengan baki dan seterusnya. Oh, iya. Ketika tidak jelas dari awal akad jual belinya, wallahu taala alam, ini bisa mengandung gharar. Oh, iya, Ustaz. Yang lebih aman, uang lebih aman. Tapi yang lebih paling aman lagi emas. Masing-masing setiap, karena uang inflasi. Ya, apalagi kalau yang pesertanya banyak, kalau cuma 10 berarti 10 bulan. Kalau umpamanya 100 bulan. 100 bulan inflasinya besar. Dalam kuartal 6 bulan aja inflasi bisa 7%. Maka sebaiknya emas. Masing-masing bawa 1 gram. Kalau pesertanya 100, dapat 100 gram. Dan lindung nilainya bagus. Walaupun nanti Anda dapat terakhir setelah 100 bulan, ya, setelah hampir 9 tahun lebih, tetap 100 gram emas. Ya, walaupun harga emas naik, ya, Anda tidak dirugikan. Walaupun rupiah inflasi, Anda tidak dirugikan bila dalam bentuk seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Tapi tidak boleh juga diserahkan rupiah. Karena rupiah dengan emas harus tunai, sedangkan ini tidak tunai. Maka sebaiknya kalau arisan emas, kan emas ada pecahan yang kecil, ada 1 gram, setengah gram malah ada. Ada 10 orang, ada 30 orang, ada 40 orang ikut. Ketika diundi, yang diserahkan adalah emas terkumpul 40, diserahkan kepada yang dapat undian. Wallahu a'lam. Demikian Ummu. Ustaz, kadang diberi bonus 10%, bolehkah seperti itu Ustaz? Kalau yang pendiri warisan biasanya begitu, dapat bonus dari itu 10%. Dia juga ikut arisan atau dia di luar peserta? Oh, kurang tahu juga Ustaz. Kalau ikut nggak boleh Ustaz, kalau nggak ikut boleh. Kalau dia ikut, berarti dia termasuk pihak yang minjam dan meminjamkan. Bila dia dapat kemudian jasa fee, Rasulullah tidak menghalalkan salafun wa bai'un. Rasulullah mengharamkan menggabungkan pinjaman dengan akad muawadat atau akad jual beli dan akad jasa. Oh, jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Ummu yang ada di Sulawesi. Barakallahu fiik. Baik, kita masih terima pertanyaan via telepon. Dan bagian tim yang baru bergabung dalam pembahasan ariyah atau pinjaman, kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana, akhi? Dengan Abu Hasan di Sumatera Selatan, Ustaz. Baik, silakan Abu Hasan. Silakan. Pertanyaannya mengenai warisan, Ustaz. Betul. Begini, Ustaz. Orang tua anak sudah meninggal. Sebentar. Dua-duanya. Sebentar. Yang duluan meninggal siapa? Yang duluan meninggal ibu, Ustaz. Nama beliau siapa? Ibu Samsiah. Samsiah wafat tahun? Tahunnya bersamaan, Ustaz. Tahun 2020 ini. Bulan? Dengan bulannya bulan 11. Bu Syamsiah bulan 11. Iya. Nah, taib. Dia dibagi satu-satu dulu, akhi, ya. Oh, nah. Dan suami beliau siapa namanya? Muhammad. Muhammad wafat bulan
Bulan 3 Ustaz. Ramadan. Kalau Ramadan berarti bulan berapa? 2020 udah atau 2021 belum kan? 2020. 2020 Ustaz. Yang bulan 11 siapa? Yang bulan 11 ibunya, Syamsiah. istrinya. Iya. 11 2019 atau 2020? 2020 masih Ustaz. 2019 Ustaz. Lupa. Nah, Ustaz. Oke, saya heran. 2019. 2019 Syamsiah. Iya. Bulan 3 2020 Pak Muhammad. Iya. Ya. Maka di sini yang dibagi warisan Bu Syamsiah dahulu. Pada saat Bu Syamsiah wafat, seluruh hartanya suaminya dapat, Pak Muhammad dapat. Ahli warisnya ada suami. Ya. Kemudian orang tua dari Bu Syamsiah, bapak dan ibunya masih hidup di waktu dia wafat. Sudah nggak ada Ustaz. Sudah tidak ada. Sudah. Kemudian anak beliau berapa laki-laki, berapa perempuan? Anak laki-lakinya 4, perempuannya juga 4 Ustaz. 4 anak laki, 4 anak perempuan. Ya, ini dibagi dulu ya dari harta Bu Syamsiah tadi. Itu buat suaminya dapat 1/4. Kemudian berarti bagi 4, 1, 3. Sisa 3 ini dibagi laki-laki 4 kali 2 8 tambah 4 12. Ya. 12 bisa dengan 3 4 16. Ya. Iya, 16. Bentar enggak. 12 dikali 4 48 berarti kan ya? 8. Iya, nah. 4 8. Suaminya Pak Muhammad mendapat 12/48. Anak laki-laki masing-masing dapat 6 6 6 6/48. Anak perempuan masing-masing dapat 3 3 3/48. Kemudian pada bulan 3 tahun 2020 Pak Muhammad wafat. Beliau punya istri lagi, nikah lagi setelah istrinya wafat atau tidak? Tidak ada Ustaz. Hah? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Bapak ibu beliau masih hidup? Iya, semua sudah meninggal juga. Hanya anak laki-laki, anak perempuan? Iya, anak laki-lakinya 4, begitu juga perempuannya juga. Tidak, semuanya masih hidup, tidak ada yang wafat? Semuanya masih hidup. Ya. Kalau begitu, tidak perlu terlalu 2 kali dibagi, cukup dibagi sekali saja. Semua harta Bu Syamsiah dengan suaminya Pak Muhammad ini dibagi 12. 12. Ya. Dibagi 12. Orang 8 tadi itu Ustaz. Sebentar. Dia dibagi 12. Anak laki-laki 2. Bagian. Masing-masing 2 bagian, 2/12, 2/12, 2/12, berarti 8. Anak perempuan 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, berarti 4. Berarti kan 12. Nah, Ustaz. Jelas. Tapi begini Ustaz, jelas Ustaz. Tapi begini Ustaz, agak lama mungkin. Karena ada satu saudara, atau sebagian saudara yang bisa dikatakan di waktu masih hidup orang tua tersebut, beliau ini kakak-kakak anak, beliau ini itu memberikan istilahnya wakaf, memberikan nafkah kepada orang tua gitu. Jadi harta tersebut dituntutnya begitu Ustaz. Ingin dibagi istilahnya begitu Ustaz. Bilang tidak ingin dibagi berarti yang berarti umpamanya dia dulu membantu bapaknya dengan beli motor. Sekarang motor masih ada, bapak sudah wafat, mau diambil oleh dia lagi. Dia bilang ke dia, Rasulullah mengatakan, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qayyihi wa laysa lana masalus saw. Rasulullah mengatakan, orang yang kembali menarik hibahnya bagaikan anjing yang menelan muntahnya. Artinya anjing muntah anjing jelas sesuatu yang paling buruk. Kemudian si anjing tadi makan lagi muntahnya. Ya. Kalau Rasulullah mengumpamakan sesuatu
sifatnya hakiki. Berarti dia nanti jangan-jangan jadi anjing. Tentu Anda kan nggak mau keluarga Anda ada yang jadi anjing, dengan anjing makan muntah lagi. Ingatkan mereka akan ancaman Rasulullah terhadap orang yang demikian. Ya, sekarang sudah diberikan, sudah dihibahkan, kecuali akadnya dulu meminjamkan ke orang tua. Kalau dia mengatakan, ini motor Pak, saya pinjamkan, bukan hibah. Pakai oleh Bapak. Jelas? Atau ibu umpamanya, Bu, ini umpamanya perhiasan. Kan cakep ibu, kalau udah tua pakai perhiasan. Ya, tapi saya pinjamkan. Bukan untuk milik ibu. Nah, itu kalau dia ambil, itu memang tidak akan dibagi waris. Jelas? Jelas, Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Allah barik fiik. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair akhi. Barakallahu fiik, dan semoga ini menjadi pencerahan buat antum dan keluarga, dan semoga Allah berikan kemudahan. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Baik, di antara dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan panitia kurban, kami biasa membeli hewan kurban yaitu sapi, dan biasanya pemilik atau penjual sapi memberikan semacam bingkisan atau hadiah, terkadang berupa uang tanpa ada akad terlebih dahulu, dan diberikan kepada kami selaku panitia. Bagaimanakah hukumnya mengambil atau menerima bingkisan dan hadiah dari penjual sapi tersebut? Jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Dalam akad ini berarti kan Anda wakil daripada orang-orang yang berkurban. Kecuali kalau Anda sendiri berkurban. Anda berkurban umpamanya dengan 2 ekor sapi. Anda beli ke peternak. Lalu peternak memberikan Anda umpamanya motor. Motor bekas gitu. Alhamdulillah, berarti ini diskon. Ya, boleh kalau Anda. Tapi kalau Anda wakil, ya, keuntungan dan risiko ditanggung oleh yang punya harta. Ya, bukan milik Anda pertambahannya. Sebagaimana dalam hadis Urwah Al-Bariki ketika Rasulullah mewakilkan kepada dia untuk membelikan seekor kambing kurban. Dengan Rasulullah menyerahkan uang 1 dinar. Dan dia bisa membeli 2 kambing. Di tengah jalan dijualnya, ada yang beli dengan 1 dinar. Berarti dia bawa kepada Rasulullah 1 kambing 1 dinar. Ya, kalau dia cara berpikirnya Urwah sama dengan cara berpikirnya panitia kurban, lah kan kami mau kambing doang, ini kambing 1 dinar buat saya. Kan hadiah. Kan ini kepintaran saya membeli dan menjual. Tidak, namanya akad wakalah, akad amanah. Karena akad amanah tadi, keuntungan dan risiko bukan dia yang menanggung. Ya, bukan dia yang menanggung, dikembalikannya. Kalau kemudian yang panitia tadi dia sampaikan kepada orang-orang yang berkurban bahwa ada hadiah. Ya, kalau hadiah itu berbentuk uang atau berbentuk potongan, dia kembalikan uang mereka. Ya, umpamanya pertama diumumkan harga harga sapi 15 juta, ternyata diberikan amplop 2 juta hadiah. Berarti kan harga cuma 13 juta. Dikembalikan uang 2 juta lagi kepada orang-orang yang berkurban tadi. Jelas, tidak boleh diambil ini. Ini menjadi akad tidak amanah. Karena dampaknya kalau tidak amanah, bila mati Anda menanggung. Karena Anda berkhianat. Alal yadi ma akhadhat hatta tu'addiyaha. Tapi kalau akadnya amanah, Anda amanah. Dan sapi tadi Anda bawa dengan standar khusus. Aman. Pakai mobil truk atau pick up yang aman untuk seekor sapi tadi cocok. La qadarallah, mobil terbalik, sapi mati atau menghilang atau matilah. Kalau menghilang mungkin masih bisa dicari. Anggap mati. Ya, Anda tidak mengganti sapi tadi. Selagi Anda amanah. Tapi bila Anda tidak amanah, berubah akadnya menjadi khianat, dan ketika akad khianat wajib menanggung risiko. Nah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian
pendengar yang bertanya dari panitia kurban. Ya, semoga bermanfaat. Ya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ustaz, di tempat saya tinggal, RT dan jajarannya menerima jasa simpan uang bagi warganya dengan jasa simpanan 50.000, berapapun tabungannya. Dan tabungan ini bisa dipinjamkan oleh orang lainnya. Namun di akhir tahun semua uang bisa diambil. Bagaimana hukumnya? Yang minjamkan RT, Nah, wallah ta'ala alam. Setahu saya ini melanggar aturan yang ada di negara. Karena mengumpulkan dana masyarakat, ini harus ada izin pihak yang berwenang. Ya, harus ada badannya. Di koperasi ada badannya itu. Ya. Kecuali Anda berjual beli. Berjual beli, memang negara kita tidak ketat mengaturnya. Boleh Anda menjual yang halal, hasil pertanian Anda, segala macam. Tapi kalau mengumpulkan dana masyarakat, karena ini dampaknya besar. Alhamdulillah kalau Anda amanah RT-nya. Atau Alhamdulillah tidak ada masalah orang yang minjam. Tapi ada yang minjam, kemudian dia pindah ke daerah lain, kemudian nggak pernah ketemu lagi. Siapa yang menanggung kerugian? Ya, atau rumah RT yang nyimpan dana tadi dirampok atau dimaling, ya. Atau qadarullah terjadi musibah, banjir atau kebakaran. Ya. Wallahu ta'ala alam, sebaiknya membuat kegiatan seperti ini bermanfaat, betul bermanfaat. Tapi juga tidak baik untuk melanggar aturan yang ada. Kalau dibuat dengan badan seperti umpamanya koperasi, tidak ada masalah. Dengan syarat yang minjam tidak ada pertambahan. Karena pertambahan akan menjadi riba. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Jazakallah khair. Ya, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan akad pinjaman, Ustaz, saya meminjam sejumlah barang dan qadarullah barang tersebut hilang, dan saya sudah berusaha untuk mencari yang semisalnya, Ustaz, akan tetapi sulit. Apakah boleh saya mengembalikan nilai barang tersebut dengan nominal uang? Jazakallah khair. Ya. Memang bila barang hilang dan barang yang tidak ada yang semisalnya dinilai dengan harga barang tersebut pada saat hilang. Kalau ada appraiser, orang yang pihak jasa penilai publik yang bisa menyampaikan, lebih bagus. Kalau tidak, tinggal dah sepakati dengan dia, dengan pemilik barang, diberikan dalam bentuk uang. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ada seseorang yang menggadaikan sawahnya kepada saya, dan kemudian saya manfaatkan sawah tersebut untuk kemanfaatan keluarga, dan pengolahannya dilakukan oleh sepemilik sawah tersebut, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan hukumnya? Oh, enggak paham saya. Tapi Anda gunakan, tapi manfaatnya si pemilik. Coba ulangi. Ada orang yang menggadaikan sawah kepada saya. Berarti saya ini meminjamkan uang kepada orang itu menyerahkan sawahnya kepada yang memberikan pinjaman terus. Lalu saya manfaatkan hasil. Ini yang punya uang, yang memanfaatkan hasil. Yang memberikan uang. Kemudian saya memanfaatkan hasil daripada gadai sawah tersebut untuk keluarga, di mana pengelolaan dari sawah tersebut oleh pemilik sawahnya, Ustaz. Berarti yang minjam uang yang mengelola, yang punya sawah dia yang mengelola. Berarti dia bayar hasil panen sawah kepada yang punya uang. Ya, ini riba namanya. Kalau pinjamannya tetap nominal, tidak berkurang. Maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka yang telah Anda terima uangnya adalah bagian dari pembayaran. Anda terima berasnya, hasil dari sawahnya,
Berarti Anda nilai per hari Anda terima itu berapa, Anda potong piutang Anda sebesar dengan harga beras yang sudah Anda terima tadi. Kalau sudah sama besarnya, Anda katakan kepada dia, ya, sawah adalah milik kamu dan uang tidak perlu dibayar. Masya Allah. Alhamdulillah jawabannya jelas. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana membagi waris jika istri yang meninggal juga bekerja dan memiliki andil dalam harta, Ustaz? Apakah dipisah dulu bagian istri? Jazakallah khair. Yang meninggal istri. Nah. Apakah dipisah dulu? Ya kalau meninggal istri yang dibagi tentu harta istri. Harta suami dia masih hidup, nggak mungkin dia dibagi, marah lah dia. Mana harta istri bisa ditentukan, ditelusuri bisa. Ya, pada dasarnya sesuatu yang atas nama milik dia, umpamanya rumah nama dia, mobil, motor nama dia, berarti harta dia. Kecuali suami mengatakan enggak, itu beli pakai uang saya, pinjam nama saja. Berarti harus suami yang mendatangkan bukti. Ya, seperti emas perhiasan perempuan itu yakin milik istri. Uang yang ada di rekening istri berarti uang istri. Ya, atau hibah dari orang tua istri berarti milik istri. Seperti umpamanya tanah, pakai namanya nama sertifikatnya nama mertua atau bapak dari si istri ini, berarti ini nggak mungkin untuk suami, umumnya milik istri ini. Inilah yang dibagi warisannya. Atau istri juga ikut membantu cicilan rumah yang mereka beli. Hitung semuanya, umpamanya rumah mereka beli dengan harga 100 juta dahulunya. Suami bayar DP, bulan-bulanan juga suami, tapi terkadang kondisi keuangan suami terganggu, istri yang bayarin. Udah lama biar saya yang bayarin. Berapa istri bayaran dihitung semuanya sampai 10 kali setiap bayar 1 juta berarti 10 juta. 10 juta dari 100 berarti 10%. Ketika istri ini wafat, 10% dari rumah ini dibagi waris. Bukan 100%-nya dinilai rumah itu pada waktu istri wafat. Dulu 20 tahun yang lalu harganya dibeli 100 juta. Sekarang mungkin 1 miliar. Berarti 10%-nya adalah 100 juta. Maka kalau suami ingin menguasai rumah ini 100%, dia harus mengeluarkan 100 juta untuk bagi waris. Dia pun dapat dari sini, kalau ada anak istri tadi, si suami dapat 1/4. Sisanya dapat untuk anak-anak, sisa 3/4 tadi. Kalau istri ada orang tua juga dapat. Seperti itu. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga ini pencerahan dan penjelasan bagi Anda sekalian. Dan kami angkat satu pertanyaan terakhir sebelum kami terima kembali via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah uang taspen itu menjadi warisan bagi ahli warisnya? Ketika ada suami yang meninggal, kemudian istri dan anak-anaknya, apakah saudara laki-laki dari suami mendapatkan bagian daripada uang taspen tersebut? Jazakallahu khair. Uang taspen adalah diambil dari gaji pegawai negeri dan ditambahkan sebagian oleh instansinya. Dan dikembangkan oleh pihak taspen dalam bentuk deposito di bank ribawi. Maka ketika orang itu wafat, ini kan berarti uang dia. Ya, uang dia, ribanya dikeluarkan, yang halalnya riba yang pertambahan deposito itu dikeluarkan, yang halalnya dibagi waris. Apakah saudara laki-laki dari suami dapat? Tergantung. Kalau suami ini ada anak laki-laki, maka saudara laki-laki, saudari perempuan dari suami tidak dapat. Tapi kalau tidak ada, dilihat lagi bapak dari suami masih hidup atau tidak. Kalau bapak dari suami masih hidup, ya,
Maka saudara laki-laki dari suami tidak dapat. Nah, di sini disebutkan ada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, Ustaz. Berarti tidak dapat saudara Berarti laki-laki. saudara laki-lakinya tidak mendapat, Ustaz ya? Ya. Baik, Masya Allah. Demikian, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang bertanya secara langsung, kita sapa kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Rahman, Ustadz. Di mana Pak Rahman? Saya di Jakarta. Silakan. Saya ada 2 pertanyaan. Nah, Yang pertama, bagaimana hukumnya menjual dengan istilahnya itu purchase with purchase. Jadi kita menjual satu barang harga murah, tapi dengan syarat si customer itu harus belanja dulu. Contohnya dia belanja harus 200.000, dia baru beli suatu barang harganya murah. Nah itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Yang pertama dengan harga normal atau harga dinaikkan? Yang dia belanja itu harga normal, Ustadz. Ya, artinya ketika ada program ini, barang-barang yang dijual di toko itu dengan harga normal semuanya. Semua harga normal, Ustadz, nggak ada yang dinaikkan. Ya, boleh, nggak ada masalah. Berarti yang keduanya hadiah saja. Oh, hadiah sebahagian. Ya, kita kasih harga, tetapi harga murah, tapi nggak boleh banyak-banyak. Contohnya cuma hanya 1 biji setiap perbelanjaan 200.000 contohnya. Iya, namanya ngasih hadiah, kalau banyak-banyak dia nggak belanja lagi kan. Ya, berarti boleh Ustadz ya? Boleh, Anda ngasih hadiah boleh. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua ini Ustadz, jadi ada akad sirkoh. Syirkah, kerjasama, apa maksudnya kerjasama? Kerjasama betul Ustadz. Syirkah bukan syirkoh. Iya, syirkah. Kalau syirkoh itu dari timur berarti. Adalah sih. Contohnya si A ini punya perusahaan. Terus dia kekurangan modal. Terus dia ajak teman-temannya untuk mengumpulkan uang. Jadi let's say dia kumpulkan uang 100 juta. Lalu uang tersebut dia gunakan untuk berdagang. Terus dalam berdagang ini keuntungan selama berdagang itu dibagi 2. 50% untuk yang punya perusahaan, 50% buat yang menyetorkan modal. Terus kalau rugi juga sama, dibagi proporsional, tapi hanya dari perdagangan dari uang yang dikumpulkan. Artinya yang punya perusahaan yang mengelola juga kalau umpamanya tadi terkumpul modal 1 miliar. Ya. Qadarullah menjadi 500 juta. Ya. Rugi kan ya. Berarti yang pengelola punya perusahaan ini bayar 250 juta, begitu? Nilai yang tadi 100 juta berkurang jadi 50%, Ustaz. Sebentar, ini 1 miliar bukan 100 juta. Ya. Ya, 1 miliar kan ya, modal. Ya, dana yang terkumpul 1 miliar. 1 miliar. Ya. Qadarullah setelah 1 tahun diputar oleh si perusahaan, si A tadi, 1 miliar jadi 500 juta. Berarti kerugiannya kan 500 juta kan ya? Iya, Ustaz. Ditanggung 2 berarti si pihak perusahaan menanggung 250 juta. Begitu maksudnya? Pada di akhir periode itu uangnya yang dikembalikan kepada pemodal tinggal 500 juta, Ustaz. Tadi katanya kerugian dibagi 2. Ya, artinya ini kan dia pakai 1 periode, Ustaz. Jadi contohnya dia periodenya itu 1 tahun. Setelah 1 tahun, uang yang 1 miliar ini udah berubah jadi berapa? Contohnya berubah jadi tinggal 500 juta. Terus? Makanya dikembalikan kepada pemodal tinggal 500 juta lagi. Kalau untung jadi 2 miliar? Kalau untung 2 miliar, maka ya dikembalikan kepada pemodal itu dikali 2, Ustaz. Jadi berapa? Jadi 2 miliar. Jadi kan 50% tadi buat dia, tadi 50 jutanya buat pemodal gitu. 2 miliar berarti si pengelola dapat 0. Dapat
50%-nya Ustadz. Sebentar lagi. Yang pertama udah jelas. Yang kedua, dalam kondisi tahun kedua disetor lagi 1 miliar. Dan alhamdulillah setelah tahun ketiga menjadi 2 miliar. Ya. Berapa untuk investor? Lalu kata investor, saya nggak mau lagi lanjut di tahun keempat. Berapa untuk investor? Investor dapat 50% dari pertambahan Ustadz. Nah, berarti dapat dia 1,5. Ya, betul. Boleh seperti ini. Oh boleh Ustadz. Baik. Ya, boleh. Terima kasih Ustadz. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak. Barakallahu fiik. Masya Allah. Semoga yang menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Kita terima satu penelpon terakhir. Silahkan. Ya, kita angkat dan kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Mul di Medan. Silakan Pak Mul. Silakan. Mengenai titip ini Ustaz, mengangonkan lembu. Si A punya lembu, diangon kepada si B. Nah, dipelihara oleh si B gitu. Ya, dipelihara oleh si B Ustaz. Terus? Nah, pertanyaannya yang syar'i bagaimana itu pelaksanaan atau bagi keuntungannya kepada si B ini Ustaz. Baik. Si A punya sapi jantan betina, 2 jantan 2 betina. Lalu 4 betina 1 jantan Ustaz. Ya udah, itu kan contoh. 4 betina 1 jantan, berarti 5 ekor. Ya, 5 ekor. Ya, bagaimana pembagian hasilnya? Ya, yang syar'i. Ya. Di luar yang saya sampaikan ini tidak syar'i. Yang syar'i adalah 5 ekor ini dinilai dengan rupiah. Anggap umpamanya hasil penilaian semuanya 50 juta. Ya. Ya. Setelah 1 tahun tidak ada anak sama sekali. Tapi sapi ini kan naik harganya, beratnya bertambah. Ya, Ustaz. Bertambah harganya menjadi umpamanya 70 juta. Berarti ada pertambahan 20 juta, sub dibagi 2, 10 juta buat pengembala atau pemelihara, 10 juta buat pemilik sapi. Berarti pemilik sapi ngasih uang atau sapi yang senilai itu. Paham sampai di sini? Sampai di sini paham dulu. Saya lanjutkan kalau paham. Belum Ustaz. Belum. Saya ulangi kalau begitu. Iya Ustaz. Ya. Harus dinilai sapi ketika diserahkan dengan rupiah. Ya, jadi 50 juta. Ya, nanti setelah 1 tahun dinilai lagi. Ya. Bila ada pertambahan itu yang dibagi 2 dengan persentase yang disepakati dari awal. Kalau 50-50 berarti pertambahannya itu dibagi 50%. Iya, Ustaz. Ya. Kalau ternyata alhamdulillah tahun depan beranak. Iya, Ustaz. Menjadi 3 anak, 4 induk, 1 jantan. Iya, Ustaz. Tetap dinilai semuanya. Anak berapa harganya? Dari 50 dengan ada anak, umpamanya naik harganya ke 8 ekornya, yaitu 4 induk, 1 jantan, kemudian 3 anak, nilainya menjadi 80 juta umpamanya. Berarti kan pertambahannya 30 juta. Dibagi 2, 15 juta. Bukan anak pertama untuk pemilik, anak kedua pengembala, bukan. Kemudian disepakati 15 juta tadi diserahkan apakah nilai sapi 1 ekor, atau 2 anak, atau rupiah. Tinggal disepakati antara si pengelola, pengembala dengan pemilik. Jelas? Oh, iya. Karena kalau yang biasa anak pertama untuk pemilik, anak kedua untuk pengembala, tidak ada anak, pengembala setahun berarti dapat apa? Dapat rugi. Padahal sapinya tidak rugi, sapinya sudah bertambah beratnya. Makanya harus dinilai dengan uang. Iya, Ustaz. Jelas? Jelas, Ustaz. Allah barik fiik. Kemudian tadi Ustaz, pertanyaan dari Bapak yang di Jakarta tadi mengenai harta warisan Ustaz. Saya kok kurang jelas Ustaz. Apa pertanyaannya tadi? Saya lupa. Yang mana?
yang anaknya 4, laki-laki 4 perempuan, sehingga pembagian harta 1/12 dan 2/12 Ustaz tadi Ustaz. Oh gitu. Ah, jadi seandainya Anak ada- laki-laki itu 2 bagian kata Allah. Lidzakari mithlu hadzal unsayain. Ya, katakanlah jumlah aset tersebut 1 miliar, 1 miliar Ustaz. Dibagi 12. 1 miliar bagi 12 Ustaz. Ya. 80 juta kan ya? Ya, 80 juta berarti kurang lebih 83 juta Ustaz. 83 juta. Ya. Berarti laki-laki dapat 166 juta. Oh, jadi Yang perempuan 83 itu dapat kali- 83 juta. Oh, jadi yang 83 juta ini tadi dikali 2 ya Ustaz ya? Anak laki-laki kan 2 bagian. Iya, 2/12 tadi Ustaz. Iya. Oh, iya Ustaz. Nah, makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Demikian Pak Mual, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat bagi antum. Barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Semoga bermanfaat bagi semua para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin kaum muslimat dalam mencari harta yang halal dan mendapatkan mendistribusikan harta yang sesuai dengan keridhaan Allah yang akan membantu kita dalam harta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu waliyut taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.